waktu ada acara maulid gitu ya di rumah seseorang, dan itu sudah diadakan tiap tahun. Di Mesir ini kejadian, kalau nggak salah diceritakan di kitab Maulid Syaraful Anam. Sebelahnya rumahnya nih orang Yahudi, tetangganya dia orang Yahudi. Orang Yahudi suami istri tanya sama orang-orang nih, ini acara apa nih? Oh biasalah, ini tiap tahun memang kita kalau udah datang bulan Rabiul Awal kita semua bergembira. Ini diantara kenapa Allah memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahirannya Nabi, karena bulan Rabiul Awal itu dulu bukan bulan yang mulia. Bulan mulia itu dulu di zaman jahiliyah Zulhijjah, bulannya ibadah haji, itu bulan mulia. Atau bulan Rajab, bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya, begitu. Atau bulan Ramadan dan lain sebagainya, itu bulan mulia. Tapi Allah pilih Rabiul Awal yang bukan bulan yang terpandang, supaya nggak ada omongan, oh Muhammad ini mulia karena lahir di Zulhijjah, makanya dia terpandang karena lahir di Rajab. Enggak, Allah pilih Rabiul Awal yang bulan biasa-biasa aja, tapi sekarang menjadi bulan yang istimewa. Sebagian orang tanya, malam apa yang paling mulia, hari apa yang paling mulia dalam Islam? Jawabannya biasanya apa? Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam bandingannya lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang bilang malam yang mulia diantaranya malam Lailat al-Isra wal Mi'raj, malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang malam Fathu Makkah. Kalau Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan bahwa hari yang paling mulia dalam Islam bukan itu, tapi hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak lahir Nabi, kita nggak tahu tuh apa itu Lailatul Qadar. Nggak ada tuh Lailatul Qadar, nggak ada. Nggak ada kita tahu tentang Fathu Makkah, Isra Mi'raj, nggak ada. Jadi yang menjadikan semua itu ada adalah hari dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di Mesir disiapin tuh di rumah tersebut. Nah, karena melihat persiapan yang begitu matang, terus makanan yang begitu banyak, tamu yang berdatangan dari mana-mana, sampai ini keluarga yang Yahudi ini bingung gitu, ini ada apa, kenapa sebegininya. Nah, ketika malam hari mereka istirahat tidur gitu ya, si perempuan, si ibu, si istri mimpi. Dalam mimpinya itu dia ketemu orang di depan rumahnya dia. Dalam mimpinya dilihatin, ini udah siap nih acara. Iya udah siap nih acara, udah bentar lagi mulai. Dilihat ke rumah, ke dalam rumah yang mau bikin acara, si perempuan ini ngelihat ada seseorang yang paling tampan, seorang yang wajahnya bercahaya luar biasa, seperti ungkapannya seorang sahabat ketika datang ke masjid Nabi. Ada seorang Badui datang ke masjid Nabi, terus dilihat ini Nabi Muhammad yang mana, kok nggak ada kursi yang besar tempat dia duduk gitu. Dia cari duduk, kok nggak ada, ini kayaknya sama semuanya nih, pakaiannya sama begitu ya, tempat duduknya sama. Sampai si Badui tanya, ayyukum Muhammad, mana dari kalian yang namanya Muhammad? Sahabat yang satu bilang, dzakal wadhi, tuh lihat yang wajahnya paling bercahaya, yang wajahnya paling bercahaya. Begitu juga si ibu Yahudi ini melihat, itu siapa nih wajah paling cahaya luar biasa. Oh, kata yang di depan rumah tadi, itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Antum bisa bayangkan nih orang Yahudi belum beriman, udah Allah kasih bisa lihat wajah Nabi walau hanya dalam mimpi. Kita beriman dari kecil, ya kan? Mungkin banyak dari kita yang belum pernah pandang wajah Nabi. Mudah-mudahan bisa pandang wajah Nabi dunia akhirat insyaallah, dalam keadaan mimpi dan dalam keadaan sadar. Amin ya rabbal alamin. Terus si perempuan ini bilang, datang ke dalam rumah, dia panggil, ya Muhammad, panggil pakai nama nih.
Allah aja nggak pernah manggil ya Muhammad. Coba cek di Al-Quran, ada nggak panggil ya Muhammad? Nggak ada. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Bahkan kadang-kadang dimanja oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muddathir. Kalau sebut nama Muhammad itu Allah bukan sedang dalam memanggil, tapi sedang menjelaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu adalah Rasul. Selalu dikaitkan dengan, dibarengi dengan julukannya. Lah ini perempuan Yahudia ini bilang ya Muhammad. Nabi jawab labbaiki. Kalau kalimat labbaiki ini biasanya digunakan untuk menyeru panggilan yang orang yang dihormati. Makanya kita kalau haji apa? Labbaik Allahumma labbaik. Itu dipanggil orang tua, jangan apa jawabnya. Ya fulan, ya wahai anakku, jangan jawab iya apa, bukan, tapi labbaik. Begitu. Ini Nabi jawab labbaik. Dia bilang saya ini Yahudiyah. Wahai Muhammad, saya ini bukan orang Islam. Dan saya panggil kamu dengan nama kamu, tapi kamu jawab saya dengan jawaban yang penuh hormat. Kata Nabi, saya nggak hormati kamu kecuali karena saya tahu kamu akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, dia tercengang lihat pandang wajah yang begitu indah, wajah Nabi. Waduh, ini wajah yang sangat indah. Jadi ini Yahudiyah begitu lihat wajah Nabi jatuh cinta. Jatuh cinta dan langsung dibimbing syahadat oleh Nabi. Dan wanita itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka, dalam mimpinya begitu. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Dia senang. Dia senang. Dia tahu bahwa dia lagi mimpi, dia sadar. Dia bilang dalam mimpinya itu kepada dirinya sendiri bahwa sebangunnya saya dari tidur, saya akan bikin acara maulid. Begitu, memperingati kelahiran baginda Nabi. Begitu dia bangun kira-kira waktu subuh, dia mikir, kalau suami saya tahu saya masuk Islam bagaimana nih? Kalau suami saya sampaikan saya mau bikin acara peringatan kelahiran baginda Nabi seperti apa? Suami saya Yahudi, dia nggak tahu saya barusan masuk Islam. Dia lagi mikir begitu, sambil dia cium rumah dia mulai ada aroma-aroma dupa oud yang luar biasa. Dia lihat di sebelah suaminya nggak ada. Begitu dia keluar kamarnya, suaminya lagi beres-beres rumah. Udah siapin makanan, wewangian dan lain sebagainya. Terus dia bilang, buat apa ini? Ini bukan ulang tahun pernikahan kita, wahai suamiku. Biasanya makan-makan begini waktu ulang tahun pernikahan, atau ulang tahun saya atau ulang tahun kamu. Ini nggak ada. Kok ngadain acara begini buat siapa? Mengundang siapa? Atas dasar acara apa? Kemudian kata suaminya, saya ingin membuat acara peringatan kelahiran baginda Nabi karena saya tahu bahwa Anda baru saja dituntun baca syahadat oleh Nabi SAW, dan setelah Anda dalam mimpi saya juga saya dituntun membaca yang sama. Jadi dua-duanya mas, antum bisa bayangkan peringatan maulid baginda Nabi bisa membawa hidayah kepada orang-orang sekitar, apalagi terhadap kita yang hadir di dalamnya.